Ibu RW, kalau kepingin Karang Taruna anak-anak muda kita di RW 04 ini punya skill, punya dedikasi, punya integritas, ke depan bisa estafet untuk RW 04 khususnya, tapi maksimalnya mudah-mudahan anak-anak muda kita Karang Taruna umumnya ini ada yang menjadi Pak Menteri nanti, ada yang menjadi anggota legislatif, ada yang menjadi pejabat tinggi negara. Takwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lurah Kalianyar Bapak Dwi Cahyono SH yang berhalangan hadir hari ini, namun diwakilkan oleh Bapak Bintang yang juga berhalangan hadir hari ini. Yang terhormat kepada Ustadz Muslimin yang sudah datang pada acara pada malam hari ini, dan yang terhormat kepada Bapak Babinsa Kalianyar, Bapak dan Ibu, para tamu undangan dari Ketua RW 1 sampai dengan 9. Yang saya hormati para tamu undangan dari Masjid At-Thaibah, Masjid Sirah Rahmah, kemudian dari Mushola Darussalam, dari Masjid Al-Furqan. Yang saya hormati juga Bapak Ustadz Muslihin ya, maaf, Bapak Ustadz Kiai Muslihin SPD. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ridwan, Kori terbaik di wilayah DKI Jakarta ya. Itu luar biasa ya suaranya, Masya Allah, kayaknya tidak ingin selesai gitu baca Qurannya. Senang sekali didengarnya, bagus sekali. Terima kasih banyak Pak Ridwan. Baik, kemudian yang saya hormati staf RW Muslihin, sarjana pendidikan. Kemudian yang saya hormati para warga masyarakat RW 04, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Ketua RT dari 01 sampai dengan RT 012 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Yang saya hormati juga para kader ada kader Dasawisma, ada kader Jumantik, kader PKK. Kemudian yang saya hormati Karang Taruna RW 04 yang hebat-hebat ini nih, penerus nanti jadi stakeholder di RW 4. Tangannya dong. Kemudian yang saya hormati dan saya sayangi ayahanda saya yang ada di belakang. Bina Sepo, para aparatur pemerintah, wabilah khusus kepada panjenenganipun Kiai Muslihin, alhamdulillahirabbil alamin, yang pada malam hari ini sudah hadir. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari ilmunya, amin Allahumma amin. Yang kami hormati Ibu RW selaku Ketua RW 04, RT 1 sampai dengan RT 12. Yang kami hormati segera kader
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundah. وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله لا نبي بعده alladzi wulida fi Makkah wa hajara wa tuwfiya fil Madinah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu 'amin wa antum bi khair wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sadaqallahul alim. Ibu bapak hadirin wal hadirat, para alim wal ulama, para kiai asatid wal asatidat, para haji hajjah, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, bil khusus Ketua RW 04 yang menjadi Sri Kandi, menjadi wanita tercantik atas nama pimpinan Ibu Dr. Anda Ivo Suryani MPD. Mudah-mudahan duitnya banyak. Nah, itu aja, kalau duit banyak itu kan biasanya nyengir terus, ketawa, senyum. Tentu mudah-mudahan sehat walafiat, kondisi jasmani dan rohani, beserta staf RW, para RT 1 sampai RT 012. Di dalamnya ada Jumantik, FKDN, LMK, Dasawisma, Karang Taruna, yang malam ini sangat kompak mengadakan acara perdana di RW 04 Kelurahan Kalianyar, halal bihalal secara umum. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya, amin. Bapak hadirin wal hadirat, khusus sahabat saya Bapak Haji Kasiru yang sekarang ikut masuk jajaran pemerintah RW 04. Dan yang saya banggakan di sini anak-anak muda, Karang Taruna, ketua panitianya pun anak muda. Namanya siapa tadi? Aziz. Oh, kayak anak saya. Iya, usianya sama jangan-jangan. Saya sangat bangga sekali ketika ada anak-anak muda yang bergerak. Maka mungkin di sini yang akan saya godok, karena tadi Bapak LMK menyampaikan anak-anak muda inilah yang menjadi garda terdepan untuk membawa RW 04 khususnya ke depan lebih maju dan lebih baik. Maka pertama saya apresiasi kepada anak-anak muda yang bisa mengadakan acara ini, tentu dibantu oleh para orang tua. Mudah-mudahan anak-anak muda kita yang laki-laki atau perempuan ke depan benar-benar menjadi pengganti kita, estafet untuk membawa yang lebih baik, amin ya rabbal.
Ustadz Ridwan Qori yang luar biasa beserta istrinya ya. Ya, selamat datang. Baik ibu bapak yang saya hormati, begini, malam ini ketika ada halal bihalal, apakah malam ini memang masih Syawal atau sudah tanggal 1 Dzulqa'dah? Karena tadi kawan-kawan kita Dewan Falakiyah yang ru'yatul hilal pada hari ini saya belum dapat informasi apakah ini malam sudah 1 Dzulqa'dah atau masih 30 Syawal. Terlepas dari itu, gegap gempita suasana untuk mengadakan halal bihalal tetap dijalankan dengan tujuan. Tema yang diketengahkan adalah meningkatkan akhlak dan mempererat merajut kebersamaan warga RW 04. Di sini kalau bicara akhlak, karakter, nah ini dibangun dari anak-anak mudanya. Tapi kalau dari sambutan Ibu RW, sebenarnya kami adalah mengundang seluruh warga sehingga persiapan sangat luar biasa. Ada bangku-bangkunya, terpalnya disiapkan. Ini saya yakin Haji Kasiru doanya, ya Allah jangan hujan, ya Allah jangan hujan, ya Allah jangan hujan gitu. Ketika bicara meningkatkan akhlak yang baik, barusan ketika Bapak Bintang aparatur pemerintah kelurahan yang melerai ada tawuran. Ini kan bintik-bintik ketika apa? Supaya anak bangsa muncul kegaduhan, supaya antar sesama saling membenci. Padahal ada kalimat sudah mulai menulis, ada tempat-tempat ibadah yang akan dihancurkan, yang akan dibakar. Ini kenapa sih kalau momen politik mendekati pesta politik ada aja permasalahan? Loh, maka malam ini RW 04 ayo kita adakan atas nama aparatur pemerintah, warga kita undang untuk mengadakan halal bihalal. Apa sih halal bihalal? Ya secara etimologi, secara bahasa, wis pokoknya saling maaf memaafkan. Ini pertanyaannya, pengurusnya aja sudah saling maaf-maafan apa belum ya? Wis ya. Ya dengan adanya kompak begini kan sudah maaf-maafan Pak Ustadz. Terus antar warga juga saling maaf memaafkan. Adapun terminologinya muncul dalam hati yang dalam, wis pokoknya siapapun yang berbuat salah, yang menyakiti atau disakiti, yang notabene suka bikin onar, pokok halal bihalal, ayo ketemu ke depan kita bangun agar suasana menjadi aman, nyaman, damai, insya Allah Muhammad. Nah ini saya kepingin supaya hujannya agak tertahan ini Pak. Ini memang mulai gerimis nggak sih Pak? Jangan ya. Kita pakai wafaknya Haji Kasiru nih ya, wafaknya pakai padang bulan padangi koyorino rembulane singawi-awi padang bulan padangi koyorino rembulane ngelingake aja turu sore ingin tak ceritani kanggo sepo mengko sore ingin tak ceritani kanggo sepo mengko sore Allahumma sholli sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma
Salawat. Salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi'lillahi salatan da'imatan bidawamin mutilahi salatan da'imatan bidawamin sallu ala Nabi Muhammad. Bicara akhlak, saya ingat orang itu akan berakhlak, orang itu akan baik, tentu orang itu di dalamnya ada ilmu. Maka anak-anak kita, regenerasi bangsa, kita tanamkan supaya cinta kepada ilmu. Sebagai orang tua, arahkan anak-anak kita untuk selalu belajar. Ketika bicara formal SD, SMP, SMA sampai fakultas, ketika bicara pendidikan agama, kalau bisa dimasukkan ke pondok pesantren. Saya ingat makalah Al-Imam Asy-Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa ibaran yakuna la'tibara lidati. Ibu RW, kalau kepingin Karang Taruna, anak-anak muda kita di RW 04 ini punya skill, punya dedikasi, punya integritas, ke depan bisa estafet untuk RW 04 khususnya, tapi maksimalnya mudah-mudahan anak-anak muda kita Karang Taruna umumnya ini ada yang menjadi Pak Menteri nanti, ada yang menjadi anggota legislatif, ada yang menjadi pejabat tinggi negara, ada yang menjadi wali kota Jakarta Barat, ada yang menjadi camat Tambora, ada yang menjadi lurah Jembatan Besi. Ya maaf Bu Anwar. Ada yang jadi lurah kelurahan Kalianyar, enggak usah jadi RW karena RW-nya biar Bu Ifu selamanya. Enggak usah jadi RT, yang jadi RT biar bapakmu saja. Terus bagaimana supaya anak ini ke depan seperti apa yang kita harapkan? Maka kata Imam Syafi'i, ini anak-anak Karang Taruna, bangga saya melihat Anda semua. Karena begini-begini saya punya kelompok namanya PDMI, Persatuan Dai Muda Indonesia. Saya ketuanya, saya kelompokkan dai-dai muda. Saya bangga kalau ada anak muda yang giat dan maju seperti ini. Tapi anak muda yang kaya, apa yang harus kita banggakan? Ini orang tua tugasnya. Imam Syafi'i menyampaikan ini pemuda, ini pemudi akan punya dedikasi. Itu minimal dua hal. Yang pertama bil ilmi, yang kedua dengan at-tuqa. Anak ini harus punya sains, anak ini harus punya ilmu. Ibarat yakun ala tibaro lidati. Kalau pemuda atau pemudi ini tidak ada ilmu, tidak ada ketakwaan, maka tidak akan gunanya di masa yang akan datang. Ketika dia suruh jadi RT nggak tahu ilmu RT-nya, ketika jadi legislatif nggak tahu ilmu legislatifnya, maka orang tua yang berperan supaya anak-anak kita dimasukkan ke dunia pendidikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang kalau punya ilmu, ketika dia di tanah rantau, itu rasanya kayak bumi sendiri. Maka ada makalah begini, la ghurbata lil fadil wala watana lil jahil ayil muttasifu bil ilmi wal amal kana mukraman mu'adhaman fi ayyi baladin kana fa kullu baladin indahu ila akhiril kalimah. Orang yang punya wawasan, orang yang punya ilmu, orang yang punya skill, dia tidak akan merasa menjadi perantau walaupun di negeri rantau, dan dia akan merasa menjadi pribumi. Tapi ketika pribumi
tidak punya ilmu, tidak punya wawasan, tidak punya skill, sekalipun di rumah sendiri, sekalipun di kampung sendiri, akan menjadi perantau di kampungnya sendiri. Contoh, maaf, DKI Jakarta ini kan menjadi tumpuan para perantau, betul apa tidak? Haji Kasiru merantau dari Pati, Jawa Tengah ke Jakarta. Siapa lagi perantau yang ada di sini? Ya saya sendiri. Saya dari Lampung merantau ke Jakarta. Dulu kesini yang dibawa cuman kolor, Pak. Haji Kasiru kesini nggak bawa apa-apa lah, hanya bawa ilmu. Tapi ketika orang-orang rantau dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sumatera sampai Jakarta, atau siapapun Anda yang punya ilmu dan wawasan, ketika di negeri rantau karena punya ilmu, maaf, umpama ilmunya yang jualan bakso, ya jualan bakso, mendapatkan hasil, ditumpuk, dikumpulkan, bisa beli gerobak 2, bisa beli rumah. Kalau memang dia menjadi pengusaha, ya pengusaha, karena ada ilmu, maka sekalipun di tanah rantau dia akan menjadi pribuminya. Tapi sebaliknya, kalau nggak punya ilmu, nggak punya skill, nggak punya wawasan, nggak punya integritas, di negeri rantau, di negerinya sendiri, di rumah sendiri, di kampungnya sendiri, orang itu seperti anak-anak rantau. Apa? Cari duit nggak bisa, untuk ngerokok aja susah, untuk ngopi aja kudu hutang. Ada nggak kira-kira yang seperti itu? Ada apa tidak? Ada, saya udah observasi kok Mas. Ketika saya observasi, kenapa ini anak-anakku yang Anda notabene orang Jakarta, Anda yang notabene orang pribumi, lah kok malah nganggur, kok malah pengangguran, nggak punya kerja, nggak punya apa dan itu, malah bingung. Tapi kenapa orang-orang rantau malah memiliki A dan itunya? Ternyata lihat makalah yang tadi saya ambil dalam kitab Nasoihul Ibad, la gharbatan lil fadil wala waqana lil jahil. Orang yang punya skill, punya dedikasi, tidak akan merasa menjadi perantau walau di rantau. Tapi anak-anak pribumi kalau tidak punya wawasan, maka dia akan menjadi perantau di buminya sendiri. Na'udzubillah, kuncinya adalah ilmu. Maka Ibu RW, anak-anak muda inilah regenerasi bangsa kita yang menjadi tumpuan harapan kita, insya. Karena ada makalah inna amro ummati fi yadi subban wa fi aqdamihim hayatuha. Urusan umatku, bicara Indonesia, urusan Indonesia. Ini kalau ngomong begini saya ingat Pak Presiden Soekarno. Ada yang pernah ke makam Pak Presiden Soekarno apa belum? Halo? No, ibu-ibu dasawisma yang biasanya jalan-jalan, sudah pernah ke makam Presiden Soekarno apa belum? Emang makam Soekarno di mana? Di Blitar. Dan itu dulu ketika saya mondok itu, kalau saya ngapalin doroba yadribu dorban wa madroban fawadhanibun wa daka madrubun idrib latadrib madribun madribun midrobun, itu di makamnya Pak Presiden Soekarno, karena saya mondoknya di Blitar. Apa kata Presiden Soekarno, sang proklamator, sang orator ulung? Hadapkan kepadaku 10 pemuda untuk mengguncang dunia, akan aku cerdaskan anak-anak muda itu. Kalimat itu jelas dan benar. Coba kalau kita telik Indonesia yang luas, dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke, menurut orang yang pernah naik pesawat dari Sabang sampai Merauke, ketika pesawat landing langsung ke Merauke, jauhnya sama kayak Bandara Soekarno-Hatta ke Makkah Al-Mukarramah. Ibu-ibu sudah ke Mekah apa belum, Bu? Bu,
Udah, yang udah yang mana, yang belum yang mana coba itu. Ini bapak-bapak ini lebih banyak yang sudah ke Mekah apa belum? Kalau Haji Kasiro tiap bulan ke Mekah itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari Sabang sampai Merauke jutaan manusia kala itu dijajah oleh Belanda 350 tahun, tapi ada anak-anak muda, Presiden Soekarno muda, Wahid Hasim muda, Wahab Hasbullah muda, Guru Mansur muda, dan orang-orang yang muda. Ketika itu terkumpul dalam anak-anak muda dari zona Kalimantan, zona Sumatera, zona dan segala macamnya. Apa? Hanya sekelompok anak muda, tapi punya kecerdasan. Kita jangan sampai dijajah terus menerus. Artinya apa? Itu anak-anak muda yang punya kecerdasan. Kalimat Soekarno, ayo kumpulkan. Ketika anak ini cerdas, maka akan mengguncang dunia. Indonesia akan lebih aman. Maka ketika pengen lihat Indonesia maju atau mundur, lihat anak-anak mudanya sekarang. Kalau anak-anak mudanya seperti anak Karang Taruna RW 04, kompak, ya, MC-nya juga udah biasa MC kali ya, tapi bukan MC di hajatan nikah ya, karena belum nikah juga. Saya lihat itu anak-anak muda sini sudah sangat biasa sekali. MC-nya sudah sangat menguasai panggung. Mas Aziznya juga sudah mampu walaupun baca. Itu aja latihannya lama itu. Nah, saya minum dulu. Ya, tapi tertata kalimatnya rapi. Alhamdulillah nggak pingsan di depan, udah alhamdulillah gitu saya itu. Alhamdulillah ya Allah. Itu pasti didorong-dorong, udah kamu anggahan seperti itu. Ya. Tapi sudah mau tampil seperti ini sudah luar biasa loh. Ya, ada yang tidak bisa ngomong loh di depan itu. Tapi ini sudah latihan. Kalau lihat anak-anak muda seperti anak RW 04 seperti ini, rapi, mau berpendidikan, mau kumpul, tambah wawasan, tambah pengetahuan, 10-20 tahun ke depan Indonesia akan lebih maju, Islam akan tambah syiar, kalau bahasa Jawa akan tambah gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, ing madya mangun karso, ing ngarso ning tulodo, tutwuri handayani baldatun thayyibatun warabun. Ngerti nggak artinya itu? Terus kalau enggak tanya Haji Kasiru gitu. Nah, ternyata Pak Bintang pasti nggak tahu. Pak Bintang, Haji Kasiru ini urusan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini banyak orang Jawa, orang Sunda, apa orang apa sih? Campur. Sabang sampai Merauke, tapi lagunya lagu Jawa, Mas. Tombo ati iku lima perkarane, nomor siji maca Al-Qur'an lan maknane, nomor loro tutur wangi ingkang suwe, nomor telu salat sunah lakonono, nomor papat weteng nira luwih ana, nomor lima wong kang saleh kumpul. Salah sawijine sapa bisa anglakoni, insyaallah ta'ala ijabah. Barang-barang Allahumma sholli
Ibu ngantuk apa lanjut ini? Karena ini saya kok jujur ini Ibu Ivo, saya senang Ibu. Ibu Ivo beserta jajarannya tiba-tiba ngadain acara kok kebiar begini. Bu, saya senangnya serius Bu. Ada senang khusus saya itu. Kenapa? Karena di sini nuansanya kelihatan banget toleransinya. Makanya tadi itu Mas LMK Syarifuddin Zuhri wonge nangen diri. Yang kalau memberikan sambutan sangat rileks sekali. Halo Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, saya hanya akan ngomong toleransi saja. Kayaknya ngomongnya kayak nggak ada beban gitu loh. Minum di mana, mabok di mana. Ya Bu Ivo punya pasukan yang begitu ini. Ya, tapi lumayan sudah subscribe saya. Ya minimal saya iklan hari ini juga. Halo anak-anak Karang Taruna, harus iklan ya YouTube ya Bapak, harus subscribe YouTube saya ya. Ini kan malam ini yang ngaji itu kira-kira 70.000 manusia lah. Termasuk setan jin gentayangan di mana-mana pada ngaji. Jadi channel YouTube saya Kang Muslih Channel harus di like, and subscribe, in share, in tonton. Kamu ketuanya nanti perintah ya, wajib. Wah, wani piro. Sing ngene iki wis NPWP nomor piro, wani piro. Ini anak didinya Ibu Ivo. Udah cerdas. Wong Sayyidina Muhammad. Kembali saya senang itu ada toleransi Bu. Toleransinya apa? Saya tahu di sini itu maaf ada suasana dua kelompok organisasi besar. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, dan yang ketiga Abangan tidak termasuk dalam organisasi itu. Nah, ini nuansanya itu kan toleransi. Yang Muhammadiyah menghargai adanya NU, ini kan tradisi NU ini. Ayo serokol badro alaina min. Yang kedua, ketika kita orang-orang Muhammadiyah yang tidak ada itu menghormati. Nah orang NU-nya juga mau dan datang menghormati ini acara beliau-beliau. Maka di sini toleransi antar manhaj organisasi Nahdlatul Ulama dan organisasi Muhammadiyah. Ini loh Ibu Ivo sudah mengajarkan kepada masyarakat, ayo toleransi antar organisasi. Maka ketika tema yang kedua merajut kebersamaan, ini toleransi antar umat beragama. Lingkungan kita banyak non muslim. Agama yang kita anutkan ada 6: Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu. Ini Ibu Ivo seorang pimpinan wanita ini loh. Ini bisa memimpin, merajut kebersamaan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Karena kita satu nusa, satu bangsa. Maka saya jadi ingat sumpahnya anak-anak muda dulu di era tahun 1928. Kami putra putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia bertumpah darah satu,
tumpah darah Indonesia. Kami putra putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia merdeka. Ini kan menunjukkan kalau ibu itu mengejawantahkan Sumpah Pemuda. Ayo loh, kita satu nusa, satu bangsa yang saat ini di RW 04. Sudahlah, jangan saling membenci. Sudahlah, jangan saling hasad, hasut, iri, dengki. Kita satu anak bangsa, dulu bersama membangun supaya satu bangsa, dulu bersama tumpah darah ngusir penjajah, sekarang bersama berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ayo guyub rukun. Alhamdulillah. Makanya saya jadi ingat ada hadis kan, al-mar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Wanita itu tiang negara. Ini contoh, RW 04 itu wanita menjadi tiang negara, artinya idza saluhat, kalau wanitanya baik. Kira-kira Ibu Ivo baik apa tidak? Baik apa tidak? Baik apa tidak? Banget Bu Haji Kasih, baik, sini tambah banget. Idza saluhat, kalau wanitanya baik maka negaranya jadi baik. Loh, Ibu Ivo ini tidak hanya baik bagi diri pribadinya, tapi ternyata bisa membawa kemaslahatan bagi RW 04. Amin ya robbal. Sekarang tepuk tangan untuk Ibu Ivo bersama. Tapi Ibu Ivo sudah subscribe apa belum? Pertemuan yang lalu sudah subscribe, udah nonton. Nanti ada lagi Bu, ini saya edit dulu. Hah, ditambah? Iya benar Ibu. Ibu ke rumah dulu nambah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka betul kata Nabi, kalau wanitanya baik negara jadi baik. Contoh ini malam bicara ke pemerintahan, ternyata beliau bisa mencontoh programnya Raden Ajeng R.A. Kartini. Ayo anak-anak yang tidak bisa baca kita ajarkan untuk baca, anak-anak yang tidak berpendidikan ayo kita didik bersama-sama, ayo kita bersama untuk saling hormat menghormati. Itu kan contoh kebaikan. Maka tema yang indah merajut kebersamaan, tadi ayatnya dibaca oleh Ustadz kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini betapa hebatnya pimpinan kita untuk mengumpulkan bersama, sandarkan kepada Al-Quran, wa'tasimu bihablillah, bersatu bersama di jalur agamanya Allah Subhanahu, dengan jalur silaturahim, dibingkai halal bihalal. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi faida fasadat fasadal bilad, kalau wanitanya buruk maka yang negaranya akan buruk. Ini contoh dalam keluarga kecil. Maka mencari istri itu harus istri yang solihah. Anak-anak muda dengerin. Ini kan belum ada nikah dong. Maka nanti kalau mencari istri harus istri yang solihah, istri yang cerdas, istri yang pintar, istri yang punya keahlian. Karena apa? Istri kita itu akan menjadi gurunya anak-anak kita. Kalau istri kita on, loh ini serius loh ini. Istri kita kok on tuh dalam kurung apa? Goblok. Lah ini maka laki-laki carilah wanita yang baik, yang cerdas. Kalimat ini langsung dimaknai oleh para wanita. Oh, kalau begitu saya harus menjadi wanita yang baik, yang cerdas. Supaya apa? Saya menjadi ibu yang baik, mengajarkan anak-anak saya, melahirkan anak-anak yang cerdas. Karena nanti begini realitanya, ketika sudah berkeluarga, istri melahirkan, anak ini dari bayi sampai gede yang merawatkan istri kita. Betul apa tidak? Pertama yang ngajarin ngomong kan istri. Ketika gendong, halo, udah apa belum? Lu aja ditanya.
dong gitu. Nah kalau nggak kan jadi masalah. Papa lo yang ngajarin ngomong pertama ada istri. Nah kalau istri cerdas, berpendidikan, kalau minimal sekarang strata 1 lah, sarjana pendidikan atau apa, itu kan ngajarinnya ilmu. Ayo, karena kita ini agama Islam, kenalkan Allah. Bagaimana caranya? Allah Tuhan saya Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Itu kan lagu yang dirubah. Topi saya bundar topi saya. Kalau tidak bundar topinya Bapak Slamet. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka anak-anak cari wanita yang baik, yang solehah. Emang wanita yang solehah yang kayak apa sih Pak Ustadz? Ad-daimah fi hukukillah wa daimah fi hukukin nas. Konsisten dan kontinu ibadah kepada Allah. Sholat 5 waktu, sering baca Al-Quran, sering bersolawat. Maaf, kadang banyak istri kalau ditanya sudah sholat apa belum, sudah, padahal belum. Ada apa tidak? Ibu-ibu dasawisma bagaimana? Karena kok Ustadz tahu lah, Ustadz kan observasi kalau lagi ngajar ibu-ibu. Pak Ustadz jujur, kadang saya ini takut dimarahin suami, makanya kalau ditanya udah sholat Bu, udah, padahal belum. Ad-daimah fi hukukin nas. Loh, istri yang baik, hormat, patuh, taat ama suami. Emang yang kayak apa ya? Contoh kecil, kalau pagi ya biasalah habis subuh, Bu, bikinin kopi. Nggih Mas. Bu, beliin nasi uduk. Mohon. Berangkat. Tapi kalau nggak solehah, Bu, bikin kopi. Emang nggak bisa bikin sendiri apa? Cuman kopi. Dek, beliin nasi uduk. Tak lempang ke depan, tak lempang. Meser seorangan baik. Ngomong Sunda tadi ini. Keluar sendiri sono, beli, emang nggak bisa apa? Ada wanita yang seperti itu kalau diperintah suami. Ya banyak loh, ada itu. Alah Pak Ustaz, oh suami cuma perintah. Padahal kata Nabi, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia seisinya itu laksana perhiasan, tapi perhiasan yang paling indah adalah wanita sholihah. Yang malam ini contohnya Ibu Ivo Suryani NPD. Setiap keindahan, ini untuk Ibu Suryani, yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri yang salehah. Ini kayaknya yang jadi suaminya seneng banget itu. Kenapa? Cerdas, baik. Istri salehah, lu dibangun semuanya itu Pak, kalah itu. Karena suami itu akan mengatakan jannati, abaiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau istri salehah, istri baik, lu pulang kerja disambut depan pintu. Suami pulang, ini umpamanya yang dagang bakso lah, dagang bakso. Karena istrinya salehah, istrinya baik, ya walaupun dagangannya nggak begitu laku, ngomongnya bagus. Alhamdulillah suamiku pulang
tidak sehat, dagangannya masih banyak, alhamdulillah rizki hari ini mudah-mudahan besok tambah laris manis Tanjung Kemput karena istri soleha. Ketika sudah pulang ya suaminya ngomong, maaf dek, kondisi dagangan saat ini kurang begitu bagus. Ya namanya pembeli kadang ada yang beli ada yang tidak, karena memang istri itu udah baik, beriman, ditata rapi, ya jadi hiburan. Nggak apa-apa Pak, namanya istri kadang di bawah kadang di atas. Hanya istri yang beriman yang bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Teng teroreng, teng teroreng teroreng. Kata Pak Slamet, kok biasa karaoke penyanyi Pak saya Pak ini. Karena istrinya baik, beriman, maka ini menjadi contoh lah Ibu Ivo minimal kepada seluruh anggota dan warga masyarakatnya. Ya Allah, sudah sibuk jadi pengajar, sudah sibuk jadi ibu rumah tangga, juga bisa memimpin warganya, maka mudah-mudahan beliau menjadi solehah dan bisa dicontohkan regenerasi bangsa. Amin ya robbal. Kembali masalah toleransi ini terus dikedepankan, apalagi ini sudah mau musim politik, sudah mulai ada perbedaan pilihan, sudah mulai ada perbedaan figur. Biasanya grassroots terbawah akan muncul bintik-bintik permusuhan. Ketika tetangga milih legislatif A atau partai A atau capresnya A, sebelahnya capresnya B, itu biasanya sudah saling gontok-gontokan, sudah saling tidak mengenal. Capresmu punya sifat yang seperti ini, kamu juga sama. Biasanya kalau ketemu sudah tidak saling tegur sapa. Maka lewat momen halal bihalal malam ini merajut keputusan RW 04, tolong ketika nanti musim politik sepanas apapun, beda pilihan, beda partai, kita tetap satu warga RW 04, saling kenal, saling asah-asih dan asuh, guyub rukun. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Karena ketika ribut di bawah, yang atas santai-santai. Maka ini sudah banyak pesan-pesan dari kawan-kawan kepolisian, dari kawan-kawan aparatur pemerintah. Ustadz, Anda yang sudah menyampaikan di muka umum, tolong sampaikan, hei masyarakat bawah, ini akan ada musim politik, beda pilihan, tapi tetap kita saudara. Beda ketika dalam kotak pencoblosan, tapi keluar kita adalah satu nusa, satu bangsa. Allahumma shalli ala Muhammad. Kembali tadi kepada masalah pemuda, kumpulkan 10 pemuda. Artinya kalau 10 pemuda ini baik seperti anak-anak RW Karang Taruna 04, maka akan lebih baiklah Indonesia dan agama. Tapi Masya Allah, kalau sampai anak-anak muda hari ini yang sering kita baca di sosial media, anaknya pergaulan bebas, anaknya terkena virus narkoba, narkotika, dan yang lebih bahaya, doktrin radikalisme, doktrin sudah ingin mendirikan negara sendiri di dalam negara. Sekarang ini kan sudah bermunculan paham-paham radikalisme, paham-paham yang notabene akan memporak-porandakan kesatuan Indonesia, paham-paham yang notabene keras, ingin supaya negara kita menjadi negara Islam. Ini sudah mulai bermunculan. Maka nanti kalau muncul di tengah masyarakat ditanya seperti ini, Ibu, Bapak, kira-kira Pancasila dengan Al-Quran hebat mana? Kalau sudah mulai muncul mubalek atau ustadz ngomong seperti itu, pasti ini bibit-bibit radikalisme, bibit untuk memporak-porandakan kesatuan. Lah kalau dibandingkan Quran hebat mana dengan Pancasila, ini momennya lagi ngomong apa? Tentu mereka hanya ingin apa? Supaya masyarakat bawah tidak lagi mempercayai Pancasila. Kalau sudah tidak mempercayai Pancasila, padahal itu sudah final, sudah menjadi dasar negara kita. Apapun yang terjadi, para pendiri bangsa menyampaikan dasar negara kita adalah Pancasila. Maka negara Indonesia tetap aman nyaman sampai hari ini. Ada 4 pilar.
PBNU, B. Pancasila, B. Bhinneka Tunggal Ika, N. NKRI, U. Undang-Undang Dasar 1945. Dengan 4 pilar ini, alhamdulillah, dari kemudian sampai hari ini aman, nyaman, damai. Karena apa? Di dalamnya mewadahi toleransi beragama. Maka dari Kementerian Agama kemarin terus menyampaikan, ayo kita moderasi beragama, saling hormat menghormati. Alhamdulillah, kita di DKI Jakarta pure, plural suku, plural agama, tetap saling hormat menghormati. Kan apa? Sandarannya 4 pilar. Tapi kalau sudah mulai dipanaskan, ayo pilih bagus Pancasila apa Al-Quran, ya otomatis dalam pemikiran masyarakat bawah bagus Al-Quran. Kalau begitu Pancasila sudah tidak relevan. Iya, ini mulai akan mengeruk-ngeruk persatuan dan kesatuan. Maka kalau sudah ada muncul yang seperti ini, RT, RW, FKDN, LMK, anak-anak Karang Taruna segera laporkan ya ke pemerintahan setempat. Nanti akan masuk kepada kepolisian. Kepolisian langsung akan ditindak karena ini bibit-bibit untuk memporak-porandakan kesatuan. Nah, oleh karena itu malam ini kita sampaikan, ketika muncul kalimat-kalimat yang seperti itu segera dilaporkan kepada aparatur pemerintah supaya apa? Niat dan hajat temanya merajut kebersamaan ini terwujud minimal di RW 04. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, ketika kita sudah seperti ini mengumpulkan warga bersama, tentu kalimat yang paling awal horizontalnya sudah bagus, vertikalnya jangan lupa. Atas nama agama, ibu bapak, anak-anak, ya sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Karena banyak yang punya prinsip salah, Pak Ustadz, saya cari duit untuk memberi nafkah anak dan istri, itu kan wajib. Saya menjalankan yang wajib ini dulu Pak Ustadz, sholatnya nanti dulu. Lu ya nggak boleh, sholat itu nggak bisa ditawar. Maka Ibu RW menyampaikan, amalkan Pancasila, salah satu sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Apa? Kalau orang sudah berketuhanan yang Maha Esa, meyakini Tuhannya, meyakini agama, maka jalankanlah syariat agama. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan sandarannya dumateng Gusti Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil. Jangan merasa bisa, contoh, jangan merasa bisa, oh saya bisa mengendalikan RW 04, oh saya bisa mempersatukan warga RW 04, saya bisa. Kalimat saya bisa nanti akan jadi masalah kalau nggak ada sandaran ilahiyah kepada Gusti Allah. Kesimpulannya, pertama, kita harus mendidik anak-anak kita, regenerasi bangsa, terutama anak-anak Karang Taruna. Ciptakanlah kegiatan-kegiatan yang sifatnya baik, yang sifatnya mendidik. Ajak teman-temannya yang notabene memang tidak masuk menjadi anak-anak Karang Taruna, ya diajak, dikasih pendidikan apa, terserahlah, apa pelatihan kerja atau pendidikan masalah apa, yang penting ada pelatihan-pelatihan. Itu kan bisa sinergi dengan kelurahan lah Pak Karang Taruna ya. Karena dengan anak-anak muda seperti ini akan mengurangi dari tawuran, mengurangi dari ya suasana yang tidak kondusif lah. Nah, pesan kami anak-anak muda, kalau ingin punya dedikasi seperti tadi yang saya paparkan, harus punya ilmu. Dengan ilmu ada ketakwaan, karena kenyataannya orang itu akan hidup di mana saja nyaman, di mana saja akan bisa menguasai lingkungan kalau sudah dengan ilmu. Yang kedua, kondisi merajut kebersamaan, yuk terus kita kedepankan saling asah, asih dan asuh, hormat menghormati. Yang ketiga, sadarkan semuanya ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kondisi kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. RW 04 Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tabora, Jakarta Barat, mudah-mudahan tambah gemah ripah loh jinawi, mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu. Kita tutup dengan istighfar bersama. Astaghfirullah Rabbal
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Pakai hati. Ya Allah Gusti, kami mohon ampun atas segala dosa hamba-Mu yang kami sengaja dan tak kami sengaja. Hanya kepadamu kami bertaubat, hanya kepadamu kami bertaubat. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah. Terus Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjuk bersatu bersama ya Allah di halaman Jalan Raya RW 04 Kelurahan Kali Anyar, Kecamatan Tamboraja, Kota Barat ya Allah, yang dikomando oleh Ibu RW Ibu Suryani dan jajarannya ya Allah. Minta mengajak pada Engkau ya Allah agar generasi bangsa kami menjadi generasi yang berakhlak, berkarakter, berilmu dan bertakwa ya Allah, sehingga bisa estafet ke depan membawa negara ini yang lebih baik. Ya Allah ya Tuhan kami, di tengah pluralnya kami ya Allah, plural suku, plural agama, plural dalam pemahaman, mudah-mudahan kami tetap bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, negara kesatuan Indonesia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ingin negara kami cinta, kami ingin negara kami damai ya Allah. Jangan ada keributan dan permusuhan ya Allah. Ya Allah ya kami, buang dalam dada kami merasa hebat, rasa sombong, rasa ini dan dengki, buang dalam dada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan warga kami ya Allah dalam mengais rezeki, memberikan nafkah kepada keluarganya, berikanlah rezeki yang halal, yang baik dan barokah, kelancaran bagi semuanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kemampuan kami tidak ada dan ada kecuali pertolongan-Mu ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin. Baik, tutur kata kurang sopan mohon maaf. Sampai di sini perjumpaan kita. Ojo lali like, subscribe channel Kang Musli Channel. Terima kasih. Kalau iklan jangan di skip karena itu untuk beli mobil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.